Halo Womanizer, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Baik. Ketemu lagi hari ini. Hari apa hari ini? Hari Rabu. Rabu, ya kita ketemu di hari Rabu. Gak ada maknanya ya. Hari ini tanggal 12 eh, November, November. 12 Itu November. kalau nggak salah Hari Kesehatan Nasional nggak sih? Oh iya betul, hari kesehatan. Makanya kenapa kita hari ini majunya. Biasanya kita hari Kamis ya. Gimana sih? Iya. Ya, hari kesehatan nasional. Makanya kenapa kita hari ini mau bikin 5 ritual teman-teman ya. 5 ritual membuat tubuh kita lebih sehat dan apa? Tanpa batas lah pokoknya gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Bukan ritual pesugihan, bukan ya Pak ya? Bukan itu Oke. maksudnya. Yang penting bagaimana caranya supaya tubuh kita setiap hari semakin lama semakin sehat. Tujuannya gitu. Oke. Kalau tua itu udah pasti, sehat itu ya Pilihan. pepatahnya. Ya. Ya, pilihan Oh kita enggak, ya. yang bagus dikit dong Pak. Kalau tua itu sudah pasti. Tua tapi sehat. Itu Itu pilihan. pilihan. Betul. Jadi kita mau nggak mau harus sehat gitu ya Iya. teman-teman ya. Oke, hari ini kita mau bahas sedikit uh, oh, ada interupsi sebentar. Jadi Oke. tangannya masih di bawah gini. Ya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Dok? Kita mau bahas tentang kupu-kupu. Kupu-kupu ya, metamorph. Jadi kita Iya. bikin the metamorph mindset gitu The ya. Apa sih? Ini metamorph sebenarnya rangkaian mindset. daripada acara ulang tahun momen yang ke-13. Betul ya, Dok ya? Apa sih metamorph itu Pak? Metamorph itu sebenarnya kalau bagi yang belum tahu, coba kita buka buku biologi SD ya kan. Ya, Itu adalah betul. metamorfosis di mana perubahan biasanya yang terlihat itu adalah di kepompong jadi kupu-kupu katanya gitu. Oke. Ya kan? Nah, kita juga mau merubah. Ini kan kita bicara 13 tahun tuh bicara usia yang sudah bisa dikatakan apa ya? Masuk akil ABG, balik. ABG. Akil balik ABG ya. Jadi ABG. kita sudah masuk di ABG gitu ya. Bukan angkatan babe gue, tapi angkatan apa? Anak baru gede gitu ya. Ini dimana ya semuanya sudah mulai ada perubahan dong. Dari dulu kita biasanya anak-anak, apa masih kanak-kanakan mungkin gitu ya. Ini sekarang mulai masuk di situasi yang harus lebih dewasa gitu ya. Kurang lebihnya begitu sih teman-teman. Makanya kita ingin ngajak semua teman-teman semua di sini juga untuk bisa ikut dalam ambil bagian atau take action dalam apa ini campaign ini gitu ya. Tujuan supaya apa? Ya kita berharap supaya teman-teman semua nantinya ke depan juga bisa mendapatkan atau ikut dalam perubahan, ikut dalam proses metamorfosa ini gitu ya. Ya. Supaya nanti ya apalagi sih kalau nggak dicari kalau bonusnya nggak tambah besar gitu kan. Iya Intinya begitu. betul. Betul. Oke, kalau gitu kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. Ini ada penontonnya nggak sih Pak? Iya, kita mau Kok cek dulu nih. kayaknya Ini ada yang nonton nggak ya gitu ya? adem-adem Oke, gitu yuk ya. teman-teman bagi yang sudah masuk bisa tolong sama-sama kita absen ya di chat. Kita absen dulu di chat. Kita lihat dari kota mana saja yang sudah hadir hari ini. Siapa tahu kita bisa. Yang Surabaya sudah hadir belum Surabaya? Wah, kita mau cek dulu nih. Yuk, bagi yang Anda sudah hadir pada siang hari ini boleh taruh tulis chat ya supaya kita bisa lihat. Oke, Koko Erik Makassar, Bu Atun Surabaya sudah masuk. Firman Latimojong Makassar sudah masuk juga. Oh, Bu Gusti juga sudah ada. Oke, ada siapa lagi ya? Kita cek siapa lagi? Ayo absensi. Rantepao. Rantepau. Oke. Sidoarjo juga sudah masuk. Oke, Semarang sudah masuk. Mantap. Mana lagi nih? Mana lagi? Udah nih, udah Mojokerto sampai situ juga. aja. Oke, Surabaya. Oke lah. Jogja sudah hadir. Oke, sudah mulai lengkap ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang hari ini juga mengundang kira-kira saya ini banyak calon-calon konsumen nih yang bisa kita undang. Boleh loh teman-teman. Anda boleh undang ke acara ini supaya nanti Anda nggak repot-repot jelasin lagi. Yap. Ya kan? Siapa tahu selesai acara ini pada closing gitu. Amin. Ya kan? Ya oke. Amin. Ya, jadi kita mulai ya dok. Jadi Oke. kita hari ini kita membahas beberapa sebenarnya nih pola kehidupan, gitu ya. Pola hidup sehat, Pola hidup gitu ya, pola sehat. hidup sehat. Gimana caranya pola hidup sehat ini bisa kita adaptasi supaya kita juga bisa punya kehidupan yang semakin hari semakin jauh lebih baik. Yap. Intinya begitu. Ya, oke. Kita mulai ya. Mulai dari kita buka slide aja lah Pak, Oke, biar nggak betul. ngalor ngidul ngomongnya ya. Oke. Betul. Yang pertama kita hari ini ngomongin tentang metamorph evolution. Oke, Yes. iya. Udah metamorph evolution Pak, pula gitu ya. Ini harusnya 5. Oh iya.
Ini harusnya 5 ritual dasar untuk Ya, sehat. ini maaf mungkin ininya salah dikit gitu ya. Iya, mohon maaf ya. On fire dan bermental tahan banting gitu ya. Nah, yang bahas di sini kita ada beberapa kata asing, salah satunya cheat code. Oh, ada cheat code. Ini cheat code ini biasanya kalau yang main-main game seringnya pasti tahu nih. Ada cheat code gitu ya. Kenapa? Karena kode-kode gimana cara supaya buat cheating. Oh, Nah, gitu. Betul. Nah, udah diganti itu 5 ya. Sekarang udah jadi 5. Oke. Udah jadi 5. Oke. Thank you. Gitu ya. Oke, apa aja cheat code-nya? Terus gimana caranya dan kenapa sih kita bahas hari ini gitu? Karena saat ini tuh ada satu fenomena, Pak, yang kalau kata Gen Z itu lagi burnout happening banget betul, gitu betul, di betul. kalangan Lagi Gen Z. happening banget ya, Namanya burnout gitu ya. Betul banget. Kalau Makanya banyak bahaya orang butuh healing ya gini ya, gara-garanya ini nih, burnout kalau nih. kata kita mah lelah gitu aja ya. Sebenarnya sih cuma capean gitu ya. Lelah Udah capek gitu. lelah gitu benar. Lelah Ini yang tapi sekali gitu. Bahasanya supaya lebih apa ya, kelihatannya lebih lelahnya tuh lelah banget gitu jadi dikasih burnout gitu teman-teman. Betul. Kalau di bahasa Inggrisnya jadi kayak kelihatan gitu ya. Soalnya ada burn tuh kan kebakar banget gitu ya. Wah, sampai habis gitu. Oke. Mendidih nih otakku gitu ya. Betul. Oke. Apa nih Bu, namanya fenomena burnout ini apa sebenarnya terjadi? Simpelnya itu sebenarnya burnout tuh lelah itu aja sih, Pak. Iya sih, udah kecapean gitu ya. Lelah yang kayak udah di Habisan ujung. baterai. Kalau kata orang mungkin nggak cuma sekedar lelah aja. Kalau kita udah lelah yang mentok tuh namanya burnout gitu. Iya, betul. Atau kalau bahasa definitifnya itu pesan dari tubuh kita bahwa sinyal tubuh dan pikiran kita bahwa kita tuh lagi kehabisan energi aja. Nah, betul. Dan juga salah satu pesan dari tubuh kita kalau kayaknya ada sesuatu nih yang harus diputar ulang nih, di reset gitu. Ya. Sama kayak kalau kita lagi komputer terus ngehang semuanya. Udah keluar dulu deh. Nah, Matiin itu dulu harus aja. dicabut gitu ya. Apa namanya? Listriknya, powernya, sumber dayanya dilepas dulu sebentar terus masukin lagi. Bahasanya Pak, force stop apa? Ya, di force stop. Harus di shutdown secara paksa. Gitu. Jadi Shutdownnya harus mesti maksa nih. Shutdownnya harus maksa gitu. Betul. Terus apa sih tandanya gitu ya? Kalau cuman lelah biasa tuh biasanya kita cukup dengan tidur, istirahat dan sebagainya. Tapi kalau tanda burnout ini udah kena ke mental. Dalam ya, udah kena mentalnya nih. Nggak cukup dengan minum kopi ya. Bener. Pokoknya ini gini, kalau udah tidur tetap capek, tetap lelah, tidak bertenaga, udah minum kopi kok tetap lelah. Udah rekreasi pulang tambah capek gitu kan ya. Udah rekreasi pulang balik lagi kok nggak hilang-hilang ya suntuknya. Nah itu mungkin Anda sedang burnout. Sudah gitu lelah ya? Yang over maksimal banget gitu ya. Iya. Udah lebih. Itu atau emosi yang gampang meledak. Jadi kalau ada orang yang gol dikit aja terus jadi banting-banting sesuatu, nah itu mungkin itu juga Anda juga lagi ada di posisi burnout. Betul. Terus bisa juga sulit fokus, gitu. Yeah. Jadi sulit fokus nih banyak ya. Salah satunya juga gampang lupa. Itu juga salah satu tanda kalau kita nggak fokus tuh atau tidak bisa mengingat sesuatu yang short term tuh biasanya karena hilang fokus. Gitu. Terus kalau pada anak-anak prestasinya turun. Ini nggak anak-anak juga ya, kita sebagai karyawan atau orang yang bekerja bapak ibu juga sebagai pengusaha juga ya. Kok rasanya dulu lebih gampang sih saya bisa kesana sini sekarang nggak bisa gitu. Kok sekarang saya ngerjain begini stuck ya. Betul gitu ya. Terus kehilangan motivasi dan spark itu kayak apa ya Pak, percikan ya, apa ya, udah nggak ada energi, nggak ada gairah gitu. Passionnya udah nggak dapet gitu ya, gairahnya nggak dapet gitu. Betul. Healing pun kayak biasa aja pulang gitu. Kok tetap aja ya gitu ya. Padahal harusnya kalau Anda rekreasi harusnya pulang refresh, lebih happy gitu. Tapi kalau Anda rekreasi pulang tetap burnout, wah berarti itu sudah tanda-tanda bahwa
wah ini nggak bisa nih. Betul. Atau kalau misalnya ini sebelum rekreasi, biasanya tuh kita kalau pergi ke satu tempat, itu kan ada excitingnya. Ya, ada kepingin yang sesuatu yang lebih gitu ya. Wah, nanti bakal mau gini, ya, bakal gitu. gini, bakal gini. Kalau anak kecil tuh biasanya nggak bisa tidur malamnya tuh. Nah, betul. Nah, itu nggak ada itu gitu. Nah, udah nggak dapet sparknya. Passion sama gairahnya udah nggak ada. Ya, gitu lah. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Simpel aja sih. Kita bahas singkat karena banyak nih, belum ritualnya kita ya. Oke. Kalau udah ada di situ, apa yang harus dilakukan? Kalau orang lagi balap mobil, ada namanya pit stop. Pit stop. Nah, gitu ya. Harus masuk pit stop dulu. Harus introspeksi diri. Jadi harus masuk ke checkpoint dan balik ke diri kita sendiri. Aku kenapa ya? Gitu. Soalnya kadang-kadang ada gini ya dok ya. Mungkin orang berpikir bahwa masalah dengan healing aku rekreasi, aku mungkin bisa balik, aku bisa selesai. Ternyata masalahnya nggak selesai. Iya. Jadi ternyata bukan itu masalahnya. Betul. Jadi masalahnya bukan dia butuh rekreasi, tapi memang ada masalah yang belum diselesaikan. Iya. Nah itu harus dicoba diberhenti dulu di satu tempat. Introspeksi. Karena apa gini, sih sebenarnya? Kadang-kadang kita bahasanya healing, tapi sebenarnya kita lagi melarikan diri. Betul, lari dari kenyataan ya. Makanya. Gitu di belakang sana senyum-senyum pada happy gitu kelihatannya di belakang. Iya ya. Oke. Oke. Tadi apa yang harus kita introspeksi diri atau ya bahasa gampangnya kenapa ya aku gitu, ada apa ya aku, itu pertanyaan yang pertama. Betul. Terus yang berikutnya adalah kalau udah nemu nih, aku kenapa ya, mungkin begini. Nah ini itu ada tulisan juga lucu nih, selama ada notif bonus momen member nggak pernah burnout. Ya loh, ya? bisa jadi Pak, ini salah satu alasan kenapa jadi burnout gitu. Karena nggak pernah dapet notif bonus. Nah, itu karena dia. Berarti kalau udah tahu, sumber burnoutnya tuh ini, otomatis salah satu contoh nih ya. Ada pertanyaan berikutnya nih. Berarti apa ya yang harus aku perbaiki? Nah, betul. Apa ya yang harus di-upgrade? Betul, mungkin promosinya kah? Mungkin presentasinya kah? Mungkin akunya gitu. Betul. Gitu. Dan apa yang harus dilepas? Nah, kadang-kadang mesti direlakan juga ya dok ya. Betul. Nggak bisa kita megang masalah dipegang terus nggak selesai. Tapi juga nggak cari solusi. Betul. Nah, jadinya akhirnya burnout lah. Gitu. Yes, gitu. Apa yang harus kalau kita ngomongin bisnis, apa yang harus dilepas? Yes, hidup tuh harus ada yang dipilih. Betul. Hidup tuh penuh dengan pilihan dan betul. Ya pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kalau dari sisi bisnis, kalau perusahaan mungkin ada yang namanya cut loss. Iya, halo. Itu notifikasi kayaknya ya. Ini bonus masuk, oke. Gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah merasakan kondisi seperti ini, boleh di chat, boleh ngechat, boleh terus sharing apa yang dilakukan gitu ya. Oke. Terus nah dari situ kenapa kok kita akhirnya kalau udah ketemu sumber masalahnya tadi ya, contoh ada ternyata yang bikin aku burnout adalah aku tidak pernah dapat notifikasi bonus lagi dari momen gitu. Betul. Terus aku harus ngapain ya gitu. Benar. Otomatis kan mengkerucut nih Pak. Ya. Ada satu pertanyaan besar, terus aku harus ngapain nih? Dari jawaban pertanyaan-pertanyaan, apa yang perlu aku upgrade, apa yang perlu aku perbaiki, apa yang perlu aku lepaskan gitu. Ada satu kesimpulan besar, terus aku harus apa? Nah, jadi harus dicari dulu benar-benar inti masalahnya di mana. Ya. Sampai kita tahu, nah otomatis kita baru bisa perbaiki itu. Apa yang harus kita perbaiki. Nah, hubungannya sama cheat code, terutama yang kita bahas hari ini, itu adalah biasanya mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Nah, gitu. Jadi memang sebenarnya simple sih teman-teman. Kenapa sih banyak orang stres, nggak bisa move on, stres nggak bisa lepas segala macam karena satu, tubuhnya juga nggak siap. Nah, gitu ya dok ya. Tubuhnya kondisinya juga nggak siap untuk terima stres itu. Ya, gitu. Betul, gitu. Nah, ini kita ngomongin cheat code. Apa sih cheat code? Nah sebenarnya cheat code tuh fondasi dan merupakan satu langkah kecil
berupa ritual sederhana. Kenapa ada cheat code? Karena ada keinginan dan apa yang kita lakukan yang kadang-kadang bertolak belakang. Yeah. Kenapa? Keinginannya untuk sehat nih gitu. Setiap hari kita Pinginnya kepengen gitu. sehat gitu. Tapi kemudian kita bingung. Sehat tuh kayak apa sih? Sehat tuh gimana sih? Mulainya dari mana? Ngapain gitu. Bener gak sih sehatku gitu loh. Terus tadi ya banyak sekali orang yang merasa capek, burnout, sulit fokus, udah healing tapi nggak selesai ya itu tadi. Tapi mereka menyelesaikannya dengan strategi yang nggak pas. Betul. Gitu. Jadi kepengen sehat tapi yang dilakukan nggak pas gitu. Strateginya nggak pas. Betul sekali. Jadi gitu. akhirnya nggak tercapai itu tujuannya nantinya ya. Karena tidak diikuti dengan habit atau kebiasaan yang membuat kita juga jadi sehat gitu Dok ya. Yes, gitu loh. Gitu Pak. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya 80% hasil kesehatan harian itu bukan berasal dari bukan berasal dari sesuatu yang besar. Betul. Tapi hal kecil-kecil yang kita lakukan terus-menerus setiap hari dan itu menjadi habit sampai jadi lupa bahwa itu ternyata kalau nggak melakukan tuh rasanya nggak enak gitu. Ya kan? Betul. Jadi yang paling penting adalah ini dulu teman-teman. Kenapa kita kasih cheat code hari ini? Tujuannya supaya apa? Supaya Anda bisa melakukannya dari hal-hal yang paling kecil dalam kehidupan kita hari-hari. Yes. Contohnya apa Dok ya? Tadi 5 ritual. 5 ritual ya. Habis ini kita mau bahas ya teman-teman. Ritualnya apa? Yang pertama itu masukin di otak kita. Iya. Bahwa makan itu untuk energi. Yes. Bukan cuma kenyang. Satu, makan itu untuk energi, bukan cuma kenyang dan bukan cuma untuk kepuasan mulut kita saja. Iya. Gitu ya mungkin ya. Betul. Saya tambahin sedikit. Ya. Jadi jadi gini, hubungannya tadi kita ngomongin burnout dan sebagainya. Kalau mau lepas dari burnout, udah ketemu nih, aku harus begini. Itu juga harus didukung sama tubuh kita sendiri. Betul. Karena kalau tubuh kita sendiri nggak sehat. Betul. Jiwa kita juga nggak bisa mikir. Nah, gitu contoh orang lagi makan durian berlebihan misalnya gitu. Ya. Otomatis kan perutnya juga nggak enak nantinya Dok ya. Pada saat tubuh nggak enak, mungkin kolesterolnya juga naik dan sebagainya, otomatis kena stres sedikit. Yang ada emosi. Betul. Nggak usah gitu Pak. Kalau kita lapar aja. Nah itu aja. Contoh paling simpel ya. Kalau kita lapar aja, terus disuruh mikir. Kita kasih masalah yang ada nggak menyelesaikan masalah. Betul. Malah ngamuk gitu orang. Ya. Udah ngamuk, malah bikin perkara baru, bikin masalah baru lagi nanti ada. Gitu. Itu dia ya. Betul. Jadi masukkan di otak kita bahwa oke. Yang harus saya lakukan langkah sederhananya mulai dari sekarang. Untuk merubah diri saya, satu, saya harus punya mindset makan itu untuk energi, bukan cuma kenyang, gitu ya. Betul. Prinsipnya gini, stabilkan gula darah, karena dengan menstabilkan gula darah, artinya mood kita juga stabil. Fokus kita juga stabil, begitu juga dengan energi. Nah, energi juga ada. Energinya juga terjaga terus kalau gula darah kita juga stabil. Betul sekali. Stabil tuh artinya nggak naik nggak turun ya Pak. Karena tadi ketika gula darah turun itu sama kayak kita lapar kondisinya. Betul. Karena biasanya orang kalau gula darahnya lagi turun nih, satu lapar, kedua kadang-kadang suka oleng. Kok betul. Pusing ya. Nah biasanya orang kalau pusing dan dia tidak tahu kondisinya seperti itu Dok. Orang kalau pusing sedikit apa sih yang terjadi? Panik kan? Panik, cemas, anxiety gitu. Lagi. Jadi moodnya juga jadi berubah jelek. Lagi. Betul. Jadi hal simpel cuma dari makanan aja teman-teman ini udah bisa menjadi berdampak besar ya buat kesehatan kita gitu. Iya. Nah itu kan? Ya, kalau sudah lapar senggol bacok ya Bu Gusti ya. Iya. Karena itu udah mengganggu mood. Itu udah ya ganggu banget mood kita. Gitu. Jadi jangan sampai kita juga telat makan, ya kan? Atau makannya tidak teratur, atau makan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, ya betul. Kan? Belum waktunya makan udah nyamil, sehingga pada saat nanti dia perlu makan masih kenyang. Nah, aduh kena lagi deh. Ya, masih kenyang. Ya kan? Jadi akhirnya mundur tuh makannya. Nah, pada saat dia mundur makannya, nanti mungkin porsi apa ya? Karena pikiran ini kan juga ada orang yang bilang ini Dok. Kalau orang terlalu lapar, itu makan jadi nggak karu-karuan juga. Iya kan? Betul. Jadi semua dimakan. Gendut bener. aja. Betul.
Nah, makanya ini Pak. Jadi stepnya apa nih? Kalau ini kan tadi kita teorinya ya. Teorinya, betul. Prinsip teorinya adalah makan itu untuk energi, bukan cuma kenyang. Gula darahnya stabil, supaya moodnya stabil, fokusnya bagus, energinya juga terjaga terus termaintenance. Nah, ritual simpelnya tuh satu, mulai hari dengan protein. Kalau bisa 80% jumlah proteinnya. 80% tuh kira-kira dok. Ini kan orang kan bingung ya. Orang bilang protein 80% itu sebanyak apa sih gitu. Gini aja lah, kalau ngelihat tempat makan, piring makan ya 80%-nya piring ya. Kita bicara piring aja ya paling gampang bicara piring aja lah paling gampang. Satu piring itu 100%. Ya kan? 80%-nya kita kasih dengan yang namanya protein. Protein tuh bisa nabati, bisa hewani. Gitu ya. Tempe itu termasuk protein Pak, nabati. Betul banget. Daging bukan gajih ya. Daging bukan lemak ya. Bukan lemak. Betul. Itu juga termasuk protein. Telur itu juga protein. Jadi sesuaikan aja, mulai aja, nggak usah ngitungin kalori apa segala macam dulu. Ya, lihat aja dari piringnya 80% protein. Kemudian terus protein tuh bisa tadi di slide bisa dibaca, bisa telur, yogurt, susu, kacang, ikan dan lain sebagainya. Pokoknya intinya protein. Gitu. Terus makan serat dulu sebelum karbo. Wah, ini yang biasa dari dulu udah diajarin tuh. Makan buah dan sayur sebelum makan. Biasanya begitu. Tapi orang banyak yang kebalik kayaknya sekarang ya. Iya, banyak dibalik karena katanya buah-buahan nanti aja kalau udah selesai makan baru makan buah-buahan jadi dessert. Padahal harusnya makan buahnya sebelum makan. Kenapa mesti seratnya masuk duluan, dok? Kalau ngomongin seratnya harus masuk duluan, serat itu satpam. Nah, satpamnya tubuh kita juga ya? Iya, satpamnya gula. Terutama gula teman-teman. Gula. Jadi satpamnya masuk dulu nih, kan karbo dan sebagainya tuh, karbohidrat adalah makanan yang mengandung glukosa yang lebih tinggi. Jadi gini Pak, gula di dalam darah, gula itu bentuknya ada 3, simple. Dulu kita pernah bicara tuh ya? Gula, saya ingat dulu, itu ada 3 tuh dulu. Dulu kalau yang pernah ikut di trik kita sebelumnya, itu juga pasti pernah tahu ya. Ada yang namanya monosakarida, betul ya? Yang kedua ada namanya, kalau itu 1, ini 2, disakarida. Dan terakhir yang banyak sakaridanya itu polisakarida. Nah, gula sederhana atau monosakarida tuh bentuknya ada 3, sorry. Jadi ada glukosa, fruktosa, sukrosa. Kalau glukosa tuh yang kita kenal sebagai gula tebu itu. Fruktosa itu ada di buah-buahan. Sukrosa itu ada di, kalau nggak salah ya, mungkin teman-teman correct me if I'm wrong, bisa nulis di komen. Ada di susu. Jadi gula susu. Sukrosa apa laktosa ya? Laktosa kalau nggak salah. Laktosa itu kalau nggak salah bagian dari monosakarida juga ya? Iya, gitu. Iya, laktosa, sorry. Iya, betul, laktosa. Itu. Nah, karbo yang paling simple untuk dibakar sama tubuh kita itu adalah glukosa. Karena ikatannya lebih mudah kelepas, lebih mudah dibakar dan lain sebagainya. Tapi glukosa ini juga bisa bikin kelonjakan gula darah kita itu juga naik. Jadi sebenarnya kalau orang mengkonsumsi glukosa yang kandungan glukosanya tinggi, dok, berarti itu kalau dia pakai tenaganya untuk dia kerja atau segala macam, kerja fisik ya, itu nggak masalah karena itu dibutuhkan tubuh kita untuk energi, betul ya? Betul. Tapi kalau mereka konsumsi makanan-makanan yang disebut dengan tadi mengandung glukosa tadi, tapi nggak ngapa-ngapain atau istilahnya apa tuh? Mager gitu ya, malas gerak, otomatis dia akan meningkatkan gula darah gitu, nggak kepake tuh gitu. Nah, karbohidrat itu adalah jenis makanan yang banyak mengandung glukosa. Nah, itu gitu dia. Apalagi yang glycemic index-nya tinggi. Glycemic index itu adalah kemampuan tubuh kita untuk menyerap glukosa yang ada di makanan itu. Gitu. Jadi itu tinggi, otomatis gulanya tinggi, nyerapnya cepet. Jadi lonjakan gula darahnya pun juga naiknya juga cepat. Nah, satpamnya itu sebenarnya serat. Serat itu jadi satpamnya. Jadi kalau mau makan sesuatu yang mengandung karbohidrat GI tinggi, glycemic index tinggi, itu diimbangi sama serat dulu. Sayur, buah gitu.
Yang karbo dengan serat tinggi, karbo yang mengandung glycemic index yang cukup tinggi itu biasanya apa, Dok? Karbo banyak, Pak. Banyak ya? Banyak. Nasi putih? Nasi putih itu lumayan. Lumayan. Nasi, mie yang paling tinggi kayaknya karena ada tepung, ada telur, ada segala macam. Yang mengandung tepung juga hati-hati karena itu juga kandungan glukosanya cukup tinggi, teman-teman. Ya, jadi kalau biskuit, roti, nah gitu-gitulah. Ya, jadi kita sebenarnya bisa cek sih karena di setiap produk yang kita konsumsi biasanya suka ada yang namanya nutrition fact. Ya, supaya Anda bisa tahu kadar gulanya berapa gitu. Betul. Ya. Betul gitu. Terus ritual yang ketiga tentang makanan nih gitu ya. Jadi pakem ritual yang ketiga yang tentang makanan adalah kenyangnya 80%. Kalau di Muslim tuh ada anjuran berhentilah makan sebelum kenyang. Ya, itu banyak di aturan di mana-mana tuh ada tuh. Gitu ya, sama ada, gitu. Sama. Jadi kenapa ya itu tadi sesuatu yang berlebih-lebihan kan nggak bagus juga dan akhirnya pencernaan kita kerjanya juga ngoyo, betul. Juga pushnya juga tinggi. Sampai kadang-kadang kalau Anda sudah makan sampai rasanya perutnya penuh banget gitu ya, sampai sesek gitu ya. Nah itu yang sudah bahaya, teman-teman. Nah jadi itu lebih dari 100% ya. Betul. Biasanya Pak kalau udah kenyangnya 100% ke atas itu kita cenderung ngantuk. Nah ya, jadi hati-hati buat yang katanya gini, kan ini faktor umur nih, kalau habis makan terus ngantuk. Bukan, teman-teman. Jadi kalau Anda ngantuk setelah makan itu biasanya bukan karena usia, tapi karena proses di mana tubuh kita akan menyesuaikan gula darah kita. Gitu ya, terutama pankreas yang akan kerja keras untuk menghasilkan insulin. Pada saat gula darah kita ditarik untuk turun, itulah yang membuat kita jadi lemes. Jadi ngantuk biasanya. Dan gitu. Tambahannya lagi adalah ketika kita makan yang tadi ya 100% maksimal tadi, maka tenaga oksigen dan sebagainya itu digunakan untuk mencerna. Betul. Digunakan sama alat pencernaan kita untuk bekerja karena lagi di-push nih pencernaannya. Sehingga nutrisi terus oksigen terutama. Nah, terutama oksigen. Oksigennya semuanya akan ke pencernaan sehingga otak kita nggak dapat oksigen tuh. Kalau otak nggak dapat oksigen, tanda awalnya adalah ngantuk. Ngantuk juga. Gitu. Ya. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Ini simpel, cuma baru satu kita bicara tentang masalah pola makan. Ya, pola makannya. Oke, next. Jadi diingat-ingat ya Bapak Ibu, makan untuk energi. Jadi kalau habis makan ngantuk, tolong dicek apakah memang gula darah Anda naik apa enggak gitu ya. Tolong dievaluasi makannya udah bener apa belum dan lain sebagainya. Terus tiga langkah simpel yang bisa dilakukan, mulai makan dengan protein, makan serat sebelum karbo dan kenyangnya 80% aja. Ya, gampang ya. Bisa dilakukan nggak ya? Simple. Anda boleh capture kalau Anda mau. Iya. Oke, supaya nggak lupa gitu ya. Supaya nggak lupa. Oke. Bisa ya? Bisa. Yuk. Bisa nggak? Bisa nggak? Di komen. Oke. Yang kedua adalah hidrasi atau minum itu sebagai power bank tubuh. Ya, kenapa? Karena darah, otak, dan sel tubuh itu bisa bekerja optimal kalau dia tidak dehidrasi. Berarti ini penting juga ya. Ini hal yang kedua yang penting juga teman-teman. Hidrasi kenapa? Karena 80% tubuh manusia ini terdiri dari air. Terutama kita darahnya nggak boleh sampai kental. Betul. Ya kan? Supaya bisa terjadi itu berarti kita juga harus menjaga jumlah cairan yang kita konsumsi setiap hari. Yes. Ini manfaatnya apa? Supaya fokusnya meningkat. Wah, ini power bank teman-teman ya. Pencernaannya jadi lancar. Terus kulitnya lebih segar. Pastilah kalau terhidrasi dengan baik kan kulit kita juga bagus gitu ya. Terus ritual simpelnya apa? Satu gelas besar sih di pagi hari. Setelah bangun tidur, Anda sudah boleh menjangkapkan diri, melengkapi diri Anda dulu ya. Udah kumpul semua nyawanya gitu. Minum 1 gelas ya. Itu minum 1 gelas air putih ya Pak. Air putih. Jangan kopi atau teh dulu gitu. Semua Jadi air putih dulu masuk ya. Bangun tidur, kita mau starting up
tubuh kita diguyur dulu gitu pakai air putih. Kenapa? Karena satu, selama kita tidur 8 jam di malam hari, itu tubuh kita dalam kondisi puasa sebenarnya. Makanan nggak masuk, minuman nggak masuk. Nah, yang paling rentan adalah dehidrasi. Apalagi kalau kita tidur di AC. Nah, AC itu kan bikin tubuh kering. kita Betul, kering. Lebih kering, lebih cepat. Ya, jadi ketika bangun tidur itu harus cepet-cepet dehidrasi gitu, biar kita nggak dehidrasi. Terus yang kedua, pagi hari itu biasanya waktu kita untuk buang-buang. Nah, untuk membersihkan cleaning service lah ya. Waktunya flushing gitu. Betul. Jadi ketika di malam hari ternyata ada pasukan-pasukan yang bekerja di tubuh kita untuk detox, regenerasi, bersih-bersih dan sebagainya. Betul. Nah, itu hasil akhirnya nanti dikumpulin lewat berbagai macam jalan keluaran gitu ya. Cleaning service-nya kerja cleaning semua ya. service-nya keluar. Nah, itu flushing-nya ya otomatis harus dengan air. Betul. Gitu. Betul banget. Terus ini ritual yang berikutnya, biasakan punya tumbler pribadi. Nah, ini soalnya banyak yang ngomong gini kadang-kadang. Kalau pemeriksaan Kirema juga banyak. Iya, betul. Ini airnya kurang. Oh, banyak kok saya minum. Saya minumnya banyak. Banyak banget minumnya gitu. Seberapa banyak? Kadang-kadang nggak diukur teman-teman. Jadi kita nggak tahu persis sebenarnya hari ini kita udah minum seberapa banyak sih. Ya. Apalagi kalau kita kerja di ruangan AC atau kita tidak beraktivitas yang mengeluarkan banyak keringat. Secara otomatis biasanya lupa kalau kita nggak minum gitu ya. Benar. Jadi sebenarnya bagus ya dok kalau kita punya tumbler dan kita tahu misalkan ini ukurannya berapa 520 mili misalnya. Berarti kalau kita sehari harus 4. Nah, 4 kali ngisi nih gitu. 4 kali ngisi gitu. Nah, sekarang banyak ya, mungkin yang pakai tumbler udah mulai banyak sih. Kalau kita lihat ya banyak orang-orang mulai bawa tumbler gitu. Ada tumbler tuh yang ada ukurannya tuh, Pak. Ya, terus yang pagi yang jam segini harus sampai segini, sampai segini, sampai segini. Benar. Gitu. Terus ada kata-katanya, semangat, kurang 1 liter lagi gitu. Ya, itu tujuannya adalah membantu supaya kita nggak lupa. Intinya kan gitu ya. Gitu. Betul. Gitu. Jadi hitungannya gampangnya antara 2 sampai 2,5 liter per hari sebenarnya. Kalau mau ribet ya dihitung 30 sampai 40 mili per berat badan. Gitu. Terus jangan lupa tambahin mineral. Oh, mineral. Ini juga penting. Gitu ya. Ini nggak di-endorse sama air mineral, tapi mineral itu juga penting karena itu adalah mikronutrisi yang harus terpenuhi kebutuhannya sehari-hari sama tubuh kita. Nah, yang paling banyak itu memang yang paling banyak dan yang paling gampang itu memang dimasukin ke dalam air. Gitu, dalam bentuk air mineral. Biasanya kalau kita ada selain di air biasanya di buah gitu ya dok ya. Buah dan sayur itu cuma juga banyak mineralnya. Yang paling simple, paling cepat masuk di lewat air. Gitu. Ya. Nanti kalau kita ngomongin air agak panjang, kita ngomongin nanti, di sebelah aja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang air ya. Iya, oke. Terus yang berikutnya adalah mindset kita yang ketiga adalah tidur. Itu adalah recovery mode. Wah, ini penting juga nih. Karena banyak orang yang nggak tahu ini juga biasanya gini sih, biasanya terjadi kalau untuk orang-orang yang masih muda, yang hormonnya masih tinggi, biasanya tidur ini tidak terlalu nggak tidur semalaman, nggak tidur 2 hari, begadangan 2 hari 3 hari, aman biasanya. Iya. Rasanya aman sih. Padahal sebenarnya juga itu tetap tidak baik. Karena regenerasi dan sebagai tubuhnya pasti nggak beres. Iya. Jadi sebenarnya tidur ini harus berapa lama ya dok harusnya? Kalau orang dewasa, Pak, itu antara 6 sampai 8 jam. Oh, kalau 6 jam dewasa, cukup ya sebenarnya ya dok ya? Minimal 6 jam ya? Minimal 6 jam, 6 sampai 8 jam. Kalau anak-anak memang bisa sampai 10-12 jam. Gitu. Makanya kenapa anak kecil tuh harus tidur siang dan sebagainya. Ya buat catch up tidur malamnya dia sebenarnya. Betul. Tapi semakin dewasa, ya semakin berkurang jam tidurnya. Tapi karena hormon melatonin juga berkurang ya dok? Iya, gitu. Prinsipnya apa? Tubuh tuh tidak bisa tumbuh jika nggak ada yang diperbaiki. Nah, gitu ya. Harus ada recovery. Harus ada recovery. Ritualnya apa? 1 jam tidurnya konsisten. Pasang alarm Bapak Ibu. Oke. Saya pun begitu. Jadi kalau dulu gitu ya, keasikan nonton apa gitu, saya pasang alarm. Kalau alarmnya udah bunyi berarti ya harus matiin tidur gitu. Itu untuk melatih. Kenapa? Karena tubuh kita itu punya yang namanya siklus.
irama tubuh. Ya. Namanya siklus sirkadian, siklus terang dan gelap. Gitu. Nah, itu yang bikin kita kalau pergi ke luar negeri yang beda jamnya, jet lag itu ya. Itu ya. namanya jet lag. Itu yang bisa bikin begitu. Itu karena tubuh kita punya irama, punya siklusnya sendiri. Ketika tiba-tiba berubah, iramanya berubah, namanya jet lag. Nah, untuk memperbaiki itu tidurnya harus konsisten, dilatih memang. Ya, harus jadi habit, jadi kebiasaan juga ya, Dok ya. Jadi hari ini biasa tidur jam 10 malam, ya dibiasakan gitu. Ya, biasanya disetting di jam 9 harus tidur supaya besok pagi saya bisa bangun jam segini. Ya. Biasanya pas jam segini tuh bangun tuh, Pak. Yang saya benci kadang-kadang saya setting besok pagi bangun jam 5. Jam 5 kurang seperempat udah bangun. Kayak kurang 15 menit lagi. Iya, gitu. Kurang 15 menit. Soalnya kadang-kadang kalau didoblasin, 15 menit lagi, tidur lagi, bablas. Gitu. Jadi memang harus dibiasakan ya, Dok ya. Jadi mulai tidur konsisten supaya apa sih hubungannya irama sirkadian itu sama tubuh kita? Banyak Bapak Ibu. Salah satunya adalah hormon. Jadi hormon, kenapa sih kok terutama wanita ya. Wanita punya hormon setiap tanggal sekian sampai tanggal sekian tuh harus menstruasi. Ya kan, siklus menstruasi kok tahu gitu. Paling meleset maksimal 5 hari sampai 1 minggu. Kok bisa ya ada siklus itu? Nah, itu kalau berubah, kalau kita tidurnya berantakan dan sebagainya, iya siklusnya juga berantakan. Gitu. Terus ritual simple yang berikutnya adalah ritual turun mesin. Bukan bengkel ya gitu. Turun mesin tuh maksudnya gini, 30 menit sebelum kita tidur matiin semua gadget. Sebentar, efeknya apa, Dok? Soalnya gini, saya yakin teman-teman di ruang Zoom ini atau yang menyaksikan pada protes ya. Kadang-kadang protes. Dan kadang-kadang mereka megang handphone itu sampai benar-benar ketiduran. Dan kadang-kadang teleponnya bisa melakukan sesuatu yang kemana-mana karena kepencet, ya kan, bisa ngirim pesan ke sana ke sini. Karena akhirnya lagi buka WA ketiduran gitu ya, terus jatuh di hidung gitu ya, kesen gitu ya. Atau kadang-kadang ada yang ngirim voice note ya. Ternyata check out Shopee. Check out Shopee ya. Kok nggak pernah pesan tapi kok mau-mau barangnya datang gitu ya. Ternyata ya itu tadi gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu kadang-kadang ya. Kenapa sih, Dok? Mungkin kan harus ini juga jadi satu ritual atau satu kebiasaan juga ya, bahwa mematikan gadget, kemudian redupkan lampu dan sebagainya sebelum kita tidur. Kadang-kadang kan kalau kita tidur, ya kembali lagi tadi, nanti kita bicara tentang mindsetnya juga kan ya. Karena kalau kadang-kadang orang matiin lampu, gak tidur-tidur karena pikirannya kemana-mana. Karena ini jadi sebenarnya 3, ini yang terakhir adalah setting ruang tidur. Jadi yang nyaman, yang dingin, maksudnya suhunya enak lah buat tubuh masing-masing ya. Dan cenderung gelap. Ini sebenarnya ada hubungannya, kalau gelap tuh ada hubungannya sama sirkadian tadi. Jadi ketika kita tidur, ketika gelap otak kita tuh akan tersetting untuk ini udah malam tidur, waktunya tidur gitu. Tapi kalau terang, di satu sisi kayaknya tubuh kita selnya udah kerja 12 jam lebih deh. Tapi kok nggak gelap-gelap ya, terang terus gitu. Nah itu otomatis kita akan terus kerja, akan terus hasilnya capek. Walaupun kita mata merem tidur tapi nggak maksimal. Ya, jadi tidur ayam-ayaman gitu ya. Tidur ayam-ayaman. Terus yang ketiga, kenapa kok harus ritual gitu? Karena untuk tidur tuh harus konsentrasi loh, Pak. Iya. Gitu. Sebenarnya ada juga sih orang-orang tertentu yang kalau tidur tuh enak banget gitu ya. Itu namanya apa sih itu? Tidur nempel terus pelor gitu ya. Pelor nempel langsung molor gitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya harusnya kalau kita punya ritual dulu nih buat tidur segala macam, itu justru tidurnya akan lebih enak. Bahkan ada beberapa, saya tahu beberapa teori juga katanya kalau mau tidur tuh mesti ngatur napas juga. Ada yang ada istilahnya tarik napas berapa kali, terus tahan dulu, terus baru dibuang. Tujuannya supaya apa? Supaya tubuhnya rileks. Nah, jadi istirahat benar-benar membuat semua organ tubuh kita tuh beristirahat dengan maksimal gitu. Jadi kenapa kok harus 30 menit harus dimatiin semua? Ya itu persiapan. Itu satu. Yang kedua, mungkin untuk
dari alat-alat tadi tuh kan ada gelombang, ada elektromagnet, ada apa dan ini itu dan sebagainya. Nah, untuk mungkin sedikit menetralisir supaya kita bisa sedikit pada saat kita tidur kita terbebas dari itu semua. Ya, nah itu butuh waktu juga. Betul. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi manfaatnya hormonnya bisa seimbang, imun tubuhnya juga menguat. Betul banget. Otomatis jadi tidurnya tuh maksimal, deep sleep gitu ya. Iya, deep sleep. Jadi badannya lebih bertenaga. Oke. Gitu. Terus kalau kita mau tidur tetap scroll handphone itu malah nggak jadi tidur. Karena otaknya jalan terus, betul. Gitu. Apalagi kalau yang ini scroll handphone oke, tapi kadang-kadang ada orang masih nonton drakor. Atau namanya yang lagi tegang-tegangnya nih. Jadi satu episode lagi. Adrenalinnya naik terus kan. Wah, satu episode lagi. Satu episode. Apalagi yang orang yang udah punya komplit ya, jadi maraton gitu. Ya akhirnya nggak jadi tidur deh gitu sampai pagi. Gitu ya. Oke. Terus yang mindset yang berikutnya adalah gerak itu adalah obat paling murah. Nah ini tolong dicatat teman-teman ya. Gerak adalah obat yang paling murah. Ya jadi Anda memang atau kita manusia didesain sama Tuhan untuk bergerak setiap hari. Gitu. Bukan untuk duduk diem. Bukan mager atau rebahan doang gitu ya. Benar. Bahkan dua tangan kita, dua kaki kita itu namanya adalah alat gerak. Iya, betul gitu. banget. Kalau di medisnya namanya alat gerak kita, tangan dan kaki. Jadi emang tubuh kita itu dirancang untuk bergerak. Iya. Contohnya gini, anak kecil itu kenapa sih dia makan es krim, makan coklat, makan permen, tapi nggak diabetes gitu? Nah, karena geraknya juga banyak. Lari sana, lari sini, sampai orang tuanya nggak duduk sini kasih gadget. Nah, ketika dia makannya banyak sama orang tuanya dikasih gadget, itu yang bikin jadi masalah nanti ke depannya teman-teman. Gitu Bapak Ibu ya. Terus apa yang bisa dilakukan? 15 menit aja gerak setiap hari. Yes. Jalan cepat. Ya, jalannya cepat ya Bapak Ibu. Jangan jalan shopping ya. Jalan cepat nih. Terus stretching atau latihan ringan. Ya. Okay. Stretching sebenarnya simple ya. Jadi sebenarnya kalau kita lakukan ini nggak perlu lama. Tapi konsisten gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya otot kita kalau nggak dilatih juga tambah lama tambah lemah. Betul. Makanya banyak orang kena yang namanya sekarang lagi ramai nih skoliosis atau tulang belakangnya juga belok-belok. Kemudian karena posisi itu tadi, posisi tidurnya kebanyakan rebahan yang nggak benar juga gitu ya. Terus dia sendiri jarang gerak sehingga apa yang terjadi? Ototnya jadi lemah. Nah pada saat otot lemah otomatis penyangga rangka, penyangga tulang kita semua bergeser teman-teman. Ya jadi paling penting latihan dulu deh. Coba kadang-kadang gini. Coba kalau Anda sudah mulai lakukan ini, yang 1% rule ini untuk 15 menit Anda lakukan setiap hari aja. Lakukan yang simple lah, squat, sit up, push up gitu ya. Otomatis kalau kita jalanin setiap hari, lama-lama begitu Anda tidak jalanin rasanya kok gak enak badan gitu ya. Jadi memang harus kita paksa teman-teman untuk kita bergerak. Gitu ya. Oke. Terus lakukan micro movement, yaitu setiap 45 menit sekali itu kita harus berdiri 1 menit. Nah, ini atau 1 jam lah gampangannya. Ya betul, 1 jam berdiri ya. Karena ini juga banyak berlaku untuk orang-orang yang bekerja kantoran dong. Oh iya benar, kayak kita. Ini sekarang lagi banyak. Kalau buat teman-teman yang mungkin belum sempat lewat di TikTok, sosial medianya Anda gitu ya. Coba Anda ketik teknik. Ya sekarang tuh lagi rame nih teknik. Artinya apa? Orang yang karena kita pola hidupnya hari ini tuh banyak yang bekerja dengan handphone, dengan laptop terus menerus, yang kelamaan nunduk begini nih. Oh iya. Bahkan ada orang kalau main handphone di kanjang pun begini gitu ya. Ini banyak kena masalah di leher. Ini namanya teknik. Dan ini lagi banyak sekali nih kasus-kasus seperti itu. Nggak di orang tua tapi justru banyak di anak muda. Yang sekarang banyak kerjanya lewat handphone terutama gitu. Ya, itu juga perlu. Jadi ingat buat Anda yang bekerja lama duduk, setiap 1 jam lah ya. Pasang alarm Anda kalau bisa. Sekarang kalau jam-jam sekarang tuh udah diingetin. Waktunya berdiri. Waktunya berdiri gitu. Waktunya Anda berdiri gitu ya. Tolong berdiri dan Anda stretching. Jangan dibiarkan karena nanti kalau sudah
terjadi teknik dan sebagainya, benerinnya juga lumayan ya. Bukan cuma biayanya, tapi sakitnya juga lumayan gitu ya. Bener, sakit. Itu yang penting teman-teman. Oke, nah ini manfaatnya apa? Manfaatnya satu, metabolismenya jadi bagus, jadi meningkat. Kenapa? Karena ya dari diem terus kita jadi bergerak. Itu kan wah, denyut jantung kita juga akhirnya cepet, nafas kita juga akhirnya. Pak, kadang-kadang kita tuh lupa nafas loh. Sering. Percaya apa enggak? Sering. Apalagi kalau kita lagi stres, lagi dalam tekanan tertentu gitu ya. Kadang-kadang kita bisa lupa nafas teman-teman. Betul. Nahan, lupa nafas. Akhirnya ngos-ngosan gitu kan, terus derdek dan sebagainya. Nah Anxiety itu jadinya kan bisa jadi gitu. Metabolismenya bagus, moodnya juga bagus, dan otomatis ototnya juga jadi lebih aktif, jadi lebih bagus. Betul gitu. banget. Dan ada satu lagi mungkin dok yang saya tambahin di sini, orang kalau olahraganya teratur, itu tingkat stresnya justru lebih rendah. Betul, itu betul. Karena otot-ototnya sudah terbiasa maksudnya gambaran simpelnya tuh gini, otot kita tuh kan aslinya segini. Kalau kita sering latih jadi lentur. Tapi kalau enggak, kita nggak latih, lama-lama jadi pendek. Jadi kaku. Iya. Pada saat dia stres, ketarik dikit aja udah sakit ini, sakit itu. Nah itu yang membuat akhirnya kenapa katanya dengan olahraga atau kalau kita stretching, kemudian otot kita juga kita latih terus-menerus, otomatis pada saat kita dapat masalah yang berat apa segala macam, tubuhnya akan lebih mudah untuk menerima atau lebih mikir ke solusi daripada benar. Jadi sakit semua nih badannya gitu. Intinya gitu sih. Balik lagi tadi ke topik kita pertama kan Pak, di dalam jiwa yang sehat ada jiwa di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang sehat teman-teman. Ada jiwa yang kuat. Betul. Gitu. Jadi ngefek gitu. Ngefek banget. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang lagi stres, lagi suntuk, lagi mungkin punya masalah yang coba lari. Iya, coba lari, bener. Coba lari. Jogging, bener. Coba jogging pagi-pagi. Jadi buang energinya ke olahraga, ke exercise. Itu rasanya akan enak banget loh. Yes, benar. Terus itu jogging yang kedua tadi makan. Nah, makannya betul. Yang bener tapi makan enak. Tapi makan enak yang makan tuh supaya serotonin ususnya jalan gitu ya. Betul. Hormon kegembiraannya jalan gitu. Yes. Minum air putihnya yang 2 liter. Apalagi kalau pakai tumbler. Nanonoken. Kayak gitu tuh. Nah, 500 mili beneran udah 500 pasti, mili masuk. Gitu ya, udah dapat, betul. Gitu, satu lagi latihan kekuatan. Dan latihan kekuatan. Ya, latihan kekuatan ini penting banget teman-teman ya. Dilakukan juga. Oke. Terus berikutnya punya mindset. Nah, ini banyak nih dibahas, banyak pakar-pakar juga yang sudah membahas mindset. Tapi sekilas aja punya mindset. Mindset itu adalah software hidupmu. Jadi kamu mau bikin hidupmu happy, mau bikin hidupmu bahagia, ya ditanam di mindsetnya ya aku harus happy, aku harus bahagia. Betul. Gitu. Kalau punya masalah, pengen selesai, ya ditanam di mindsetnya bahwa aku kepengen menyelesaikan masalahku. Jadi problem solving oriented bahasanya. Jadi bukan di problem oriented, karena kalau di problem oriented ya kita akan berkutat di masalah itu. Malah nyalain siapa yang salah, ini itu, kenapa gini, kenapa gitu. Tapi nggak ada solusinya teman-teman. Betul. Tapi ketika kita punya, aku pengen menyelesaikan. Jadi intinya adalah menyelesaikan masalahku, ya ditanam di mindsetnya aku kepengen menyelesaikan masalahku. Gitu ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, pikiran yang berantakan itu menciptakan tubuh yang stres. Betul. Karena ya itu tadi, stres itu di tubuh kita diartikan sebagai radikal bebas sebenarnya. Nah, tuh jadi kemana-mana lagi nanti sakitnya gitu. Makanya orang stres tuh banyak disalahkan sama dokter-dokter. Iya. Jadi kalau sakitnya banyak, itu pasti dokternya diagnosa, ibu kenapa stres ya gitu. Karena kebanyakan penyakit. Ketahuan deh. Iya. Ya, gitu. Jadi yang paling penting adalah mindsetnya mesti di setting dulu ya teman-teman ya. Ini ada ritualnya dari dokter nih. 6 nafas lambat saat cemas gitu ya. Jadi kalau Anda biasanya kadang-kadang gitu, kalau pada saat tertempuh masalah otomatis kita langsung wah nanti gimana, panik gitu ya. Kemudian anxiety, jadi cemas.
Apa yang kita lakukan pada saat kita mendapat masalah yang mungkin jadi masalah itu buat kita yang kita rasa jadi oh ini berat nih gitu. Yang pertama paling penting adalah penafasnya diatur. Karena tadi ya dok, kadang-kadang banyak orang lupa napas. Iya. Tegang, dia nahan napas. Nah pada napas oksigen kurang, kok jadi pusing, jadi segala macam, panik akhirnya. Nah ini yang jadi masalah teman-teman. Iya, gitu ya. Jadi 6 nafas lambat saat kita cemas. Dihitungin aja Bu, nggak apa-apa. Jadi pelan-pelan, nafas 6 kali, nafas panjang, buang nafasnya juga yang sampai rileks sebenarnya. Sampai rileks. Jadi sebenarnya kalau mau nafas panjang itu ada beberapa banyak teknik ya, banyak teknik bernafas. Gimana caranya nafas yang membantu kita supaya kita lebih tenang, lebih rileks. Itu ada yang 4, 7, 8 itu juga ada. Ya, yang narik 4 detik narik, kemudian 7 detik ditahan dulu, 8 detik baru dibuang. Karena ini nafas juga berdampak pada ritme detak jantung ya dok detak ya. jantung. Mana lagi tuh? Metabolisme kita juga jadi berubah dan sebagainya. Betul banget. Jadi kalau misalnya nanti Anda merasa bahwa oh kok panik cemas, nah ingat napas dulu teman-teman. Tarik napas panjang dulu, buang dulu. Ya jangan langsung ambil keputusan apapun lah ya gitu ya. Yang penting itu, yang penting yang pertama mungkin di luar sana banyak sekali teknik napas dan saya yakin teman-teman momen di sini ada yang sudah pernah melakukan, ada yang pernah dapat pelatihannya dan sebagainya tentang teknik nafas. Itu silahkan dilakukan. Tapi pertama kali ketika dapat sesuatu yang bikin kita cemas, stres pada saat jedernya, habis meso, nafas. Coba tarik nafas 6 kali gitu ya. Gitu ya. 6 kali nafas panjang dulu ya, yang lambat. Oke. Terus setelah habis nafas panjang, habis udah agak rileks, syukur. Ya, ini penting banget dan saya rasa semua orang pasti tahu lah bahwa kita harus bersyukur untuk even so untuk hal-hal yang sangat kecil dalam hidup kita gitu ya. Apalagi orang Jawa Pak, orang Jawa tuh prinsipnya semuanya untung. Untung, betul. Ya kan? Nggak ada rugi. Keserempet mobil aja untung masih keserempet. Betul. Gitu ya. Nggak ada ya, walaupun sampai parah banget juga masih untung. Untung. Masih hidup gitu. Ya, untung tapi selamat itu gitu ya. Keren, maksudnya bagus gitu. Bagus banget. Karena kita bisa bersyukur sama Tuhan tentang apapun yang kita dapatkan hari ini gitu ya. Dan yang terakhir adalah batasi drama atau hal-hal yang bersifat negatif. Negatif vibe. Ini penting banget juga teman-teman. Makanya banyak orang bilang katanya kan kalau Anda lagi punya masalah jangan curhat di medsos. Iya. Ya karena kalau curhat di medsos nanti semakin banyak orang tahu masalah Anda ya kan. Nah, padahal sebenarnya masalahnya simpel sih sebenarnya gitu ya. Betul. Cari aja orang yang expert, kalau bisa profesional gitu kan. Untuk bisa membantu masalah Anda. Dok kan mahal. Ya udah, cari mungkin keluarga atau mungkin bisa membantu saudara yang solutif tadi dan bekerja as a professional. As a professional tuh apa sih? Ya contoh saya ya Pak, saya sebagai seorang dokter tuh punya satu sumpah lah bahwa kami tidak akan salah satunya adalah kami tidak akan memberitahu apapun yang terjadi sama si pasien ini ke orang lain tanpa inform konsen atau persetujuan dari pasien itu sendiri, terutama pasien dewasa gitu. Jadi mau tidak mau memang sebisa mungkin ya itu tadi ya cari advisor. Gitu ya. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang bisa dilakukan kalau kita lagi burnout. Ya, mau upgrade diri gitu ya. Kenapa? Jangan dikit-dikit burnout. Tapi gimana caranya supaya hidup kita ini jalan dengan mulus, walaupun ada masalah, walaupun ada apa, tapi tubuh kita juga siap untuk bisa menghadapi itu semua. Dan satu lagi yang paling penting nanti teman-teman jangan lupa kita di momen ini juga ada metamorf. Supaya bisa bermetamorf. Betul, supaya Anda juga siap gitu ya teman-teman ya. Oke. Terus kalau ngomongin produk gitu ya, otomatis jangan lupa kalau tadi serat. Kalau susah carinya ini aja. Smooth,
terus kita pakai buat detoksifikasi ya. Ini kalau buat teman-teman yang pertama kali ikut acara ini dan belum tahu, Smooth ini fungsinya lebih ke arah untuk detoksifikasi. Bagaimana caranya supaya kita bisa membersihkan pencernaan kita dari toksit dan racun apa aja itu yang tadi ya kalau dokter bilang ada glukosa yang berlebihan atau apa segala macam dari bentuk tepung ya atau glutan gitu ya, yang semua nempel di dinding usus, baik itu glutan maupun lemak, ini bisa kita bantu untuk dibersihkan. Karena dengan usus yang sehat, otomatis nutrisi yang akan kita konsumsi juga akan lebih maksimal terserapnya gitu ya. Jadi ini penting banget. Jadi kalau buat Anda yang BAB-nya nggak lancar nih atau ada wasir atau ambeien dan sebagainya, ini bagus banget untuk bantu teman-teman ya, karena kandungannya ini 10 serat terbaik di dunia kita jadiin satu sebenarnya gitu ya. Oke. Jangan lupa Pak, ada chlorella sorokiniana, ada pipars, bagus untuk penyakit-penyakit metabolisme kayak diabetes, kolesterol, asam urat. Itu yang paling penting. Jadi kalau buat Anda punya masalah kolesterol, asam urat dan sebagainya, nah ini contoh yang paling baik, kita konsumsi aja Smooth setiap hari. Cukup 1 saset ya, Dok? 1 saset aja. 1 saset aja itu udah melengkapi kebutuhan serat Anda kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 kilogram sayur dan buah gitu ya. Jadi boleh banget teman-teman kalau yang perlu untuk Smooth ini bisa dikonsumsi 1 hari 1 saset. Ada lagi yang bisa membantu buat teman-teman supaya bisa punya fungsi tubuh yang jauh lebih bagus gitu ya. Bisa awet muda, ini bahkan tagline-nya adalah Younger Next Month. Gimana caranya bulan depan kita justru lebih muda teman-teman, bukan tambah tua ya. Mungkin usianya boleh tua, tapi gimana cara supaya sel-sel kita dan sebagainya kita bisa lebih muda setiap bulan. Ini kita punya produk masterpiece of anti-aging namanya NMN ya. Ini kalau NMN itu sebenarnya apa, Dok? Nicotinamide mononukleotide. Nah, biar dokter aja nyebutin ya, kalau saya beribet nanti. Jadi ini adalah satu produk yang lagi happening sebenarnya, Dok ya, hari ini. Happening banget karena produk ini adalah membantu atau membooster NAD+. Apa NAD+? Itu adalah energi satu tingkat langsung masuk di sel. Jadi istilahnya ini power banknya untuk sel kita. Gimana caranya supaya bisa membantu sel-sel kita ini beregenerasi lebih cepat dan lebih baik gitu ya. Ya selain untuk booster tadi, untuk detoksifikasi, untuk antioksidannya juga, karena ini di sini ada triple boosternya. Tidak hanya NMN saja, ada juga glutathione dan ada juga white tomato yang membuat skin beauty Anda akan lebih baik lagi ya. Jadi kalau buat Anda yang punya masalah dengan tone skin Anda berbeda-beda, ini bagus banget. Coba aja deh, pokoknya ini keren banget. Untuk yang diabetes dan sebagainya juga ini bagus banget. Selain tadi pakai Smooth untuk detox, tambahin dengan NMN, ini akan banyak sudah testimoninya, gula darahnya bisa lebih stabil gitu ya. Hubungannya apa Pak? Karena gini, ketika kita punya pikiran, kita kepengen berpikir cepat, kita kepengen dapat solusi cepat, pikirannya harus cepat nih. Betul. Tubuh kita dipaksa untuk bekerja dengan cepat gitu. Nah, otomatis selnya sendiri butuh asupan dong. Gitu. Butuh makanan, butuh nutrisi, butuh bensin supaya dia bisa bekerja dengan maksimal. Bensinnya apa ya? NAD+ ini, NMN. Betul, NMN ini ya. Jadi detox dulu tadi supaya bersih, kemudian jangan lupa tambahkan NMN teman-teman. Yes, gitu ya. Terus kalau nggak punya uang, join aja sama kita supaya bisnisnya supaya Anda juga bisa dapat penghasilan. Wih, lengkap banget di sini ya. Benar. Satu lagi kita punya propolis. Salah. Mundur. Oke. Kita punya propolis. Propolis ini untuk imunitas. Betul, untuk imunitas supaya imunitas kita jauh lebih bagus karena ini kandungan flavonoid, kemudian vitamin, mineral dan proteinnya, asam aminonya lengkap banget teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman nih, kalau yang tadi aduh saya kurang mineral ini rasanya, terus gimana? Ya minum aja propolis, itu udah ada semua. Karena di propolis ini selain tadi flavonoid, mineral, vitamin dan proteinnya lengkap, ini juga nanoteknologi sudah ya, jadi penyerapan di tubuhnya bagus banget. Terus rasanya biasanya kalau propolis nggak enak. Nah ini udah ada aminnya juga ya, jadi buat teman-teman, buat anak-anak kecil nih terutama itu bagus banget ya konsumsi propolis ini. Selain itu ini juga sudah dilengkapi dengan botol kaca ya, ini pokoknya ceritanya keren banget lah ya. Jadi aman, propolisnya tidak akan terusak enzimnya. Oke. Berikutnya kita punya neoglukogen.
Nah, Neoglukogen ini ada glutathione, ada kolagen, ada vitamin C, ada ganggang merah. Ganggang merah ini astaxanthin, Pak. oh astaxanthin, ini keren banget nih. Astaxanthin gitu. Jadi ya kita bisa, gampangannya adalah untuk glutathione tuh bisa buat detoksifikasi juga, bisa buat bersih-bersih juga. Iya. Gitu. Terus selain itu kayak kolagennya kan bisa untuk rangka, tulang rangka, kesehatan sendi-sendi dan tulang, kemudian untuk kulit juga ini keren banget. Betul. Terus untuk kesehatan bagian-bagian wanita terutama ya, kayak kesehatan reproduksi, terus ya bagus buat kulit lah. Ya. Kalau sama NMN dikombinasi ini keren banget ya dok. Oh iya, ya kan? banget. Jadi ke kulitnya, udah kenyal, moist, cerah, kenceng. Wah semua deh pokoknya. Ya, gitu. jadi kalau Anda nggak percaya coba aja sendiri. Iya betul. Oke. Karena tadi kadang-kadang ketika kita lagi stres, ketika kita punya masalah, terus kita merawat diri, itu jadi bikin mood kita bagus, pikiran kita jadi lebih terbuka. Karena kitanya jadi pede dok. Ya kan? Jadi bener. pede banget. Kalau kita udah pede, otomatis apapun masalah, apapun mau ketemu siapapun, rasanya kok tenang-tenang aja gitu kan? Betul. Oke. Gitu. Ya, kurang lebih begitu. Oke, terakhir kita masih punya yang namanya Shield. Ini super antioksidan, terutama untuk jantung dan pembuluh darah. Nah, buat Anda yang mau beresin pembuluh darahnya, nah ini bagus banget. Jadi kalau Anda punya masalah dengan jantung, kemudian tadi pembuluh darah penyempitan apa segala macam, nah cobalah dengan Shield. Karena Shield ini mengandung semua berry-berryan, ya. Kalau sekarang udah nggak ada blackberry soalnya. Ada blackberry. Ya, jadi udah berry-berryan ada, anggur merah, bit merah, cherry, zaitun, wortel, brokoli, beras merah. Ini komplit banget antioksidannya ya. Bahkan nilai oreknya cukup tinggi ya dok. Ya. Untuk antioksidannya, sehingga akan membuat pembuluh darah Anda yang tadinya nggak lentur, banyak hambatan-hambatan dan sebagainya, ini akan menjadi lebih baik. Oke. Terus tadi udah ngomongin nutrisinya, nah ini kita ngomongin gelombangnya Pak. Oh, ini juga energinya, ini juga menunjang banget nih. Banget gitu. Jadi tadi ya di tubuh kita tuh kan punya aliran energi. Iya, betul. Ya kan? Aliran energi itu bisa bisa disebabkan karena gelombang-gelombang gitu. Salah satunya adalah kita juga punya di tubuh kita nih punya gelombang listrik bahasanya, punya gelombang elektromagnetik dan sebagainya. Yang tadi bisa naik turun, bisa berubah, bisa iramanya nggak teratur tadi ya, karena pengaruh dari gelombang-gelombang yang tidak kasat mata di sekeliling kita. Hari ini kita berlomba dengan berapa banyak gelombang? Banyak. Ini ada gelombangnya, ini ada gelombangnya. Remote ada gelombangnya, TV gitu. Ada gelombangnya, komputer, laptop, handphone, lampu. Betul, kamera. Masak pakai microwave ya kan? Nah itu juga gelombang semua. Itu banyak gelombangnya, itu bisa mempengaruhi irama tadi. Iya. Irama tubuh kita. Nah untuk memperbaikinya ya salah satunya selain dengan nutrisi ya, salah satunya dengan perubahan gelombang juga, perbaikan gelombang yang ada di tubuh kita. Kita punya Meru Smartwear. Itu ya bisa dilihat sama Bapak Ibu, sekilas aja ada beberapa pilihan tergantung dari mau di mana nih gitu. Yang difokuskan, keperluannya seperti apa. Dan terakhir kita juga punya yang namanya ini Meru Nanoken tumbler gitu, karena tadi kita harus hidrasi. Hidrasi adalah power bank. Jadi kalau biasanya kalau kita lagi lemes-lemes minum air putih itu jadi agak seger dikit gitu. Apalagi kalau air putihnya benar-benar bisa terserap dengan lebih cepat dan lebih baik dan maksimal. Karena kadang-kadang kita minum air putih 2 liter belum tentu 2 liter keserap semua. Nah, betul itu deh maksudnya. Untuk itu supaya lebih terserap dengan baik, air putihnya harus agak sedikit dimodifikasi, dirubah jadi bentuk nano gitu. Sama siapa ya? Salah satunya sama si tumbler ini. Jadi ini bukan sembarang tumbler teman-teman, ini tumbler yang bisa merubah air yang ada dalamnya menjadi ukuran nano, sehingga penyerapannya jauh lebih cepat ke dalam tubuh kita. Intinya begitu ya dok ya? Ya, oke. Itu aja dari kita. Yes.
Kalau ada yang mau tanya silakan langsung Anda tanya di ini ya teman-temannya di chat boleh, nanti kita akan bahas. Tapi kalau ini nggak tahu pesertanya sudah hatam belum? Kayaknya udah hatam ya kalau ngelihat dari ya dari list peserta rasanya udah pada hatam nih. Iya. Ada yang mau ditanyain Kita, boleh teman-teman? Silakan Anda tulis di chat. Kalau tidak ada kita akhiri. Yes. Zoom kita hari ini. Nah, oke. Ya, sebagai informasi juga tambahan buat teman-teman semua yang mungkin baru masuk di Zoom ya. Jadi kita nanti untuk tanggal bulan depan ya, Dok ya. Kita ada ulang tahunnya Momen yang ke-13. Wah, ini kita perlu berbangga teman-teman karena kita sudah menginjak sampai 13 tahun 13 ya. tahun. 13 tahun. Dan ini kita punya satu tema baru di acara ulang tahun yang 13 ini adalah Metamorph, yang kita ingin mengajak teman-teman semua tidak hanya perusahaannya bermetamorph, tapi teman-teman semua juga ikut dalam bagian atau ambil bagian dalam proses ini gitu ya, karena banyak hal nanti yang akan kita buat di tahun ke-13 ini. Ada produk-produk lagi yang baru juga Dok ya, teknologi-teknologi baru juga, jadi stay tune gitu ya. Dan tetap aktif, pantengin juga semua sosial media kita supaya nanti buat teman-teman semua yang mau ikutan acaranya bisa ikutan juga ya. Oke, ada satu pertanyaan. Kalau Tumblr ada lecet dikit. Lecet tuh biasanya kan di luar ya Bu, jadi rasanya masih oke kalau fungsinya masih baik, karena Tumblr tuh lapisannya ada banyak. Ada 7 sebenarnya. Jadi kalau untuk sampai ke airnya tuh kayaknya harus lewat proses-proses. Jadi kalau cuma lecet dikit sih nggak masalah. Kalau lecet di luar, ini cuma bagian luarnya aja. Kan ini masih ada 7 lapisan ke dalam ya Dok ya. Dan bagian yang ada infrared maupun terakhirnya ada di bagian bawahnya sini. Sehingga kalau teman-teman ininya belum ada masalah, nggak ada masalah. Dipakai aja terus. Oke. Tumbler butuh berapa lama proses air bisa diminum? Begitu dimasukkan itu sebenarnya kita tunggu aja sekitar 1 menit. Kalau yang tumbler ya. Kalau yang tumbler ini ya. Kalau yang tumbler tuh bisa ditunggu 1-2 menit. Terus bisa dikeluarin lagi nggak gitu? Airnya ditaruh di tempat lain bisa, tapi sekitar 30 menit itu airnya sudah ikatannya mulai berubah lagi gitu. Jadi nggak bisa lama-lama. Kalau cek cara khasiat airnya gimana Dok? Cara ceknya dengan kita pernah bikin pakai teh celup. Iya. Jadi demonya gini, nanti kita juga ada videonya ya Dok ya. Ada di kalau mau, YouTube nanti kalau itu teman-teman boleh bisa minta ke ini teman-teman siapa? Bu marketing. Liliana atau Raja ya, boleh minta ke tim marketing. Kita ada demonya juga. Jadi kita demokan air yang pakai nanoken ini dan air yang tidak ikut nanoken kita masukkan ke dalam teh celup dua-duanya. Yang pakai teh celup itu prosesnya jauh lebih cepat. Karena apa? Karena nanonya langsung cepat banget masuk ke saringannya teh celup gitu ya. Itu membuktikan bahwa airnya berubah menjadi nano teman-teman. Gitu ya. Oke. Kalau mau videonya silakan mungkin bisa bantu hubungi teman-teman marketing di area aja. Nanti dari mereka aja. Mereka sudah punya kok videonya ya. Oke, ada lagi? Nggak ada. Ya, prosesnya sudah hatam buat teman-teman semua. Terima kasih. Ada expirednya. Kalau Tumblr itu 5 tahun apa 6 tahun ya Pak? 6 tahun. 6 tahun ya. Kalau yang smartware itu selama masih bagus bentuknya itu tidak masih sobek, tidak terpecah jadi 2 bagian, itu aman. Ya. Kaos kaki ada ukurannya? Nggak ada. Ukurannya cuma dari panjang pendeknya aja. Cuma ada panjang sama pendek. Biasanya kita sebutnya men sama woman aja. Jadi tapi untuk juga nggak terlalu ngefek sih Pak. Ya, untuk pria itu di atas lebih tinggi ukurannya. Kalau yang wanita akan lebih pendek. Kalau kakinya yang besar sebesar apa sih Bu? Itu bisa melar kok. Dan iya, betul. Gini Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin nggak cuman kaos kaki, tapi biasanya suka dikomplain tuh adalah legging. Leggingnya Merus Smartwear itu memang bentuk awalnya itu pasti kecil. Jangan disamain sama celana jean ya. Iya, kalau Bapak Ibu nggak kepengen ketat,
Nggak kepengen, karena gini memang fungsinya adalah membentuk Ngencengin, badan kita, betul, mengencangkan otot, mengencangkan kulit dan sebagainya. Kalau longgar ya nggak buat mengencangkan Bu. Betul, Gitu. jadi nggak kencang nanti ya kalau longgar. Jadi itu muat. Jadi memang sistemnya dia stretching sangat-sangat ngetat. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai nanti biasanya pada saat untuk orang yang besar sekalipun setelah pakai biasanya nanti pada saat dibuka akan kembali lagi. Memang ukurannya segitu teman-teman gitu ya. Bukan berarti ini kekecilan, nggak ada kekecilan. Memang saya aja masuk kok. Kita aja masuk pakai. Pas pakai kok ada bunyi benang putus, enggak. Karena kan nggak elastis. Apa itu nggak masalah? Harusnya sih elastis ya Bu. Banget kok Bu, elastis banget. Biasanya saya pakai, saya tarik begini sampai lebih lebar dari badan saya aja, dia masih elastis kok. Ya. Kalau cup apa maksudnya? Kalau cup itu lebih cepat. Jadi misalnya gini, kalau air dimasukkan ke dalam coffee cup, itu nunggunya agak lama. Kalau di tumbler itu kan nunggunya 1-2 menit. Kalau yang cup itu bisa sampai 5-10 menit. Begitupun kalau udah dikeluarin dari cupnya, ikatan airnya berubahnya lebih cepat daripada yang tumbler. Tapi intinya sama-sama bikin air nano. Gitu. Bedanya di sana ya? Bedanya itu aja, ya Bu. Oke. Ionic ada expired dari masa proses pembuatan atau setelah dipakai? Rasanya setelah pakai ya Setelah Pak? dipakai. Jadi untuk Ionic ini ada expirednya kurang lebih sekitar 2,5 tahun, 2 tahunan lah ya. Itu setelah dipakai. Gitu. Itu aja, terima kasih. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Oke, rasanya sudah aman deh ya. Oke deh. Ya, mungkin itu dulu teman-teman semua dari kami, informasi buat cara ritual hidup sehat. Semoga Anda bisa coba, diusahakan seperti dicoba ya, olahraganya, tadi minum air putihnya juga, terus pola makannya juga. Karena itu semua memang kalau itu jadi habit kita, jadi kebiasaan kita akan jauh lebih merasakan lebih sehat dan lebih tahan stres gitu ya. Jangan sampai burnout, jangan sampai Anda kelelahan yang berlebihan intinya gitu. Ya. Ini ada tambahan lagi. Smooth baiknya diminum pagi atau siang? Pagi atau siang? Bener ya? Malam. Oh malam. Kita sih sarannya malam ya. Sarannya 2 jam sebelum tidur lah. 2 jam sebelum tidur. Kenapa? Karena smooth tuh ada high fiber. Fiber tuh bisa bikin BAB kita lebih banyak dan lebih banyak dan lebih bervolume gitu. Jadi kenapa kok malam? Karena kita punya jam BAB itu di pagi hari biasanya kan gitu. Apalagi tuh? Berarti kalau kaos kaki Kok dirasa nggak muat boleh dipaksa, nggak apa-apa dicoba aja Bu. Iya, coba aja pelan-pelan. Iya, pakainya pelan-pelan ya, nariknya pelan-pelan. Kalau bisa digulung dulu gitu loh. Ke depan, jadi pakainya nggak ditarik ini, jadi kayak diserut dulu, dimasukin gitu. Tarik, ya. Oke, gitu teman-teman ya. Semoga apa yang kita sampaikan sore hari ini bermanfaat buat Anda semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin itu dulu dari kami berdua. Saya Stan Lesmana. Saya Yundria Purwitasari. Sampai ketemu di trik berikutnya. Bye-bye. Dah.
is yours to keep. Health and power in your hands.